Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dalam video pembelajaran pada mata kuliah Media Komunikasi dengan judul pertemuan tentang teori khalayak, perilaku pengguna, dan efek media. Teori khalayak aktif atau kita sebut dengan active audience theory yang menggeser pandangan bahwa audiens dalam makhluk pasif yang mudah dicekoi dengan media. Kalau kita sebut adalah teori jarum hipodermik. Menjadi makhluk yang punya kendali penuh atas konsumsi medianya. Teori uses and gratification atau kita sebut UNG. Prinsip utamanya adalah bukan apa yang dilakukan media pada khalayak, melainkan apa yang dilakukan khalayak pada media. Audiens aktif memilih media secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka dari tiga aspek. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan juga perilaku. Selanjutnya ada konsep prosumer dan juga produser. Lahir karena era media digital. Audiens tidak lagi hanya menonton dan membaca, tetapi juga membuat, mengomentari, dan juga membagikan konten. Contoh saja, seorang yang baru belajar agama dari YouTube, TikTok, atau Instagram. Yang kedua adalah efek media dan teori cultivation. Tiga level efek media yang saya jelaskan di atas tadi. Dari kognitif adalah mengubah apa yang diketahui dan dipikirkan oleh audiens. Yang kedua ada konsep afektif. Konsep ini mengubah perasaan atau sikap emosional audiens. Dan yang ketiga adalah konsep perilaku, mengubah tindakan menjadi sesuatu yang nyata. Selanjutnya ada teori cultivation. Prinsip utamanya adalah terapan media yang harus terus-menerus dengan jangka panjangnya akan menanamkan persepsi tertentu, sehingga audiens menganggap apa yang ada dalam media adalah realitas dunia nyata. Dampaknya apa? Dampaknya adalah jika seorang terus-menerus mengkonsumsi konten media sosial yang menampilkan polarisasi atau sekedar standar kesalahan tertentu, mereka akan mengira dunia nyata sekaku dan se-ekstrim apa yang ada di layarnya. Kita memahami tentang perspektif komunikasi Islam dengan urgensi prinsipnya adalah tabayun. Secara bahasa berarti mencari kejelasan, memverifikasi atau cross-check. Karena di era informasi yang melimpah, tabayun adalah benteng utama untuk mencegah penyebaran hoax, fitnah, dan juga adu domba. Di literasi media Islam, kemampuan untuk tidak hanya membaca konten, tetapi juga mengkritisi sumber, motif pembuat konten, dan dampak kemaslahatan dari konten tersebut sebelum dibagikan. Ada studi kasus. Pertama adalah fenomena hijrah online. Fenomena ini adalah contoh nyata bertemunya teori khalayak aktif, efek media, dan komunikasi Islam di ruang digital. Definisinya sangat sederhana, yaitu fenomena perubahan gaya hidup dan pemahaman keagamaan individu yang diinisiasi, dipandu, dan dimantapkan melalui konten-konten media sosial. Sebagai analisis teoritis, user and gratification adalah audiens mencari konten hijrah untuk memenuhi kebutuhan batin ketenangan secara afektif dan identitas sosial baru, integrasi sosial. Prosumer, mereka yang berhijrah seringkali ikut memproduksi konten, membuat kutipan-kutipan estetik, membagikan ulang video ustadz untuk mempertegas identitas barunya. Dan cultivationnya adalah algoritma media sosial yang terus menyuapi konten serupa, membuat mereka merasa bahwa seluruh dunia sedang bergerak ke arah yang sama. Sebagai panduan instruktur tugas, saya menugaskan kepada teman-teman mahasiswa untuk menganalisis karakteristik audiens dan efek media dari salah satu akun dakwah digital pilihan. Mungkin itu yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.